Halo pendengar Radio Gema Edukasi, selamat sore. Gimana kabar kalian di hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kembali lagi Rahma hadir di ruang dengar kalian dalam acara atau program bimbingan belajar atau bimbel untuk siswa-siswi kelas 10. Dan hari ini kita akan mempelajari geografi. Di studio saat ini telah hadir Bapak Rion Frianda SPD. Selamat sore Pak Rion. Selamat sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insan Edukasi, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Setelah yang satu ini, kita akan mulai masuk ke penjelasan mengenai geografi. Selamat mendengarkan. Dariku kau terima seluruh cinta seutuhnya. Darinya engkau dapatkan sedikit perhatian, namun yang kau pilih malah sebaliknya. Kau dapatkan segala kasih penuh pengorbanan. Darinya engkau dapatkan cinta sementara, namun kenyataan kini kau dengannya. Tak perlu kau pulangkan lagi semua yang telah aku berikan. Biarlah menjadi luka, berharap pun takkan bisa merubah kenyataan kau memilih dia. Dariku kau dapatkan segala kasih penuh pengorbanan.
Masih dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan kita langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Pak Rion untuk mulai menjelaskan mengenai geografi ini, terutama pengantar geografi ya Pak? Benar sekali. Oke, silakan Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi geografi yang mungkin sebelumnya kepada semua pendengar saat SMP pernah mendapatkan materi IPS terpadu. Hanya saja memang materinya masih tergabung dalam IPS terpadu, sedangkan saat SMA geografi sudah menjadi ilmu tersendiri, seperti itu. Oke, saya akan mulai terkait dengan materi pengantar geografi. Saya mulai dari sejarah dari geografi itu sendiri. Baik. Sehingga muncullah pengertian apa itu geografi. Iya. Oke, geografi itu berasal dari bahasa Yunani, ya. Dua bahasa. Yang pertama geos yang berarti bumi, dan grafien yang berarti tulisan. Jadi kalau secara harfiahnya geografi itu artinya adalah tulisan tentang bumi. Ya, karena zaman dahulu kala ya, zaman para yang mereka berlayar, mereka menggambarkan muka bumi ini dengan tulisan. Dengan tulisan, sehingga makanya memang bumi ini awalnya dari penjelasan yang sifatnya tulisan, seperti itu. Kemudian sehingga seiring berjalan, geografi itu sendiri disebut dengan ilmu bumi. Istilah geografi itu pertama kali diperkenalkan oleh Eratosthenes tahun 100 sebelum Masehi, sehingga beliau dikenal dengan sebagai peletak dasar dari ilmu geografi karena memperkenalkan istilah geografika. Juga telah mencoba menghitung dari keliling bumi ini sendiri secara sistematis melalui perbandingan besar jarak busur. Iya. Kemudian dari hasil seminar dan lokakarya para pakar geografi di Indonesia yang dilaksanakan di Semarang, tepatnya pada tahun 1988, sehingga definisi dari geografi itu sendiri dirumuskan menjadi sama agar tidak ada pemahaman yang berbeda tentang apa itu geografi. Definisi itu akhirnya dirumuskan bahwasanya geografi adalah pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan antara gejala alam dan kehidupan di muka bumi atau gejala geosfer, serta interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Ya, itulah definisi geografi itu sendiri. Selanjutnya, selanjutnya setelah kita tadi mengetahui sejarah dari geografi itu sendiri, kemudian kita juga sudah mengetahui apa itu geografi, dan menurut para ahli geografi Indonesia juga tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya kita masuk ke objek studi dari geografi. Yang kedua, objek studi geografi atau apa saja yang dibahas dalam geografi. Kalau kita mendengar kata geografi yang langsung terpikirkan adalah bumi. Apakah hanya bumi saja yang akan dibahas? Ternyata tidak. Coba perhatikan, sasaran ataupun kajian studi geografi secara garis besar yang pertama adalah aspek fisik. Aspek fisik. Iya. Aspek fisik di sini adalah aspek alami yang meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomi dan sebagainya. Maksudnya apa? Kalau kita lihat beberapa contoh yang dikaji dalam geografi, kalau aspek kimiawi kita juga akan mempelajari bagaimana hujan bisa turun, dari mana air hujan itu berasal, dan bagaimana kandungannya, meskipun tidak selengkap ya materi dalam perkuliahan BMKG seperti itu. Kemudian kita juga akan mempelajari dari sisi biologis. Biologis di sini artinya kita akan mempelajari bagaimana persebaran dari biosfer. Ya, persebaran dari makhluk hidup seperti itu. Kita tidak mempelajari seperti ilmu biologinya, tapi kita pelajarinya adalah persebaran dari makhluk hidup itu sendiri, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Ya, kemudian juga ada astronomi. Kita akan melihat bagaimana antariksa, ya, bagaimana kemudian galaksi bisa terbentuk, bagaimana kemudian bumi dan tata surya kita itu masuk dalam galaksi apa. Itu juga dipelajari dalam geografi.
Aspek yang kedua adalah aspek sosial, di mana meliputi aspek politis, ekonomis, antropologis, dan sebagainya. Jadi kalau di geografi juga kita mempelajari terkait dengan geografi politik. Geografi politik di sini artinya kita juga akan melihat bagaimana suatu wilayah itu memiliki daya tarik, kemudian suatu wilayah tersebut sangat strategis, suatu wilayah tersebut juga kemudian memiliki banyak keistimewaan, itu akan dipelajari dalam geografi politik. Kemudian juga ada geografi ekonomi, melihat bagaimana kondisi perekonomian masyarakat di daerah pegunungan, kemudian di daerah dataran rendah itu berbeda. Pun halnya di daerah iklim tropis, subtropis, dan wilayah iklim sedang ataupun kutub itu pun berbeda kegiatan ekonominya. Cukup lengkap ya? Iya, cukup lengkap, sehingga ada antropologis juga, kita melihat persebaran penduduk di Indonesia itu beragam sekali ya, dari kita lihat dari Aceh sampai dengan Papua. Ya, kita lihat itu luar biasa sekali suku bangsanya, cukup banyak, sehingga dalam geografi juga dipelajari. Iya, itu objek studi dari geografi. Nah, berikutnya kita akan melihat analisis ataupun pendekatan geografi itu sendiri. Analisis atau pendekatan geografi di sini artinya kita akan mempelajari cara pandang. Cara pandang geografi dalam menyelesaikan ataupun mengkaji satu permasalahan. Iya. Di sini saya akan jelaskan analisis ataupun pendekatan secara geografi itu ada 3 macam. Apa saja itu, Pak? Yang pertama adalah analisis keruangan. Iya, keruangan, atau yang dikenal juga dengan spatial approach. Ya. Dalam analisis keruangan, seorang ahli geografi itu mengkaji variabel antara sesama aspek fisik. Variabel yang berbeda dengan antara tempat yang satu yang lainnya dikaji dari faktor penyebab yang mempengaruhi pola distribusi keruangan ataupun persebarannya. Jadi kalau secara sederhana, kalau dalam analisis keruangan ini kita mengkaji satu masalah, fokus di satu masalah tersebut di wilayah tersebut saja. Jangan meluas ke wilayah yang lainnya. Jadi ini ya, Pak ya. Jadi fokus, tidak hanya kemana-mana, menyelesaikan masalah yang itu saja. Kita akan mengkaji, misalnya kemarin beberapa waktu yang lalu, kalau misalnya kebakaran yang terjadi di Riau, kita fokus kebakaran yang terjadi hanya di wilayah Riau. Jangan membahasnya lagi dengan Kalimantan dan yang lainnya. Pun halnya ketika tanah longsor di Banjarnegara, kita fokus membahas tanah longsor yang di Banjarnegara. Kita tidak membahas untuk longsornya di daerah lainnya. Seperti fokus ke ruangannya, fokus kajian masalahnya hanya di satu wilayah, tidak berlebar ke wilayah lain. Kemudian untuk contoh yang lain, keterkaitan antara lereng dengan erosi, kemudian antara jenis tanah dan vegetasi, dan keterkaitan antara letak dan harga tanah itu sendiri. Jelas berbeda ya, kalau misalnya tanah di kota dengan tanah di desa itu harganya berbeda sekali ya. Sekian meter untuk di kota bisa ratusan juta. Kalau di desa tidak sampai seperti itu. Ya. Untuk analisis yang kedua adalah analisis kelingkungan, atau yang dikenal juga dengan analisis ecological approach. Apa itu maksudnya, Pak? Iya, maksudnya adalah analisis kelingkungan, yaitu seorang ahli geografi mengkaji ya masalah tersebut, adakah hubungan interaksi antara organisme di sini manusia, hewan, dan tumbuhannya, kesemuanya keseluruhannya, dan lingkungannya. Ya, berhubungan tidak? Artinya satu masalah itu bisa jadi ditimbulkan bukan karena faktor alam, tapi karena ulah manusia. Ulah manusia. Biasanya memang titik tekannya, fokusnya adalah manusia itu sendiri. Betul. Banjir. Kalau kita ambil contohnya, apakah banjir itu hanya sebatas karena musim penghujan, kemudian debit airnya banyak? Tidak. Bisa jadi adalah selokan ataupun sungai-sungai yang tempat mengalir air hujan saat musim penghujan itu sudah tertutupi oleh sampah-sampah manusia. Ya, itu. Kemudian kalau kita lihat contoh lainnya di daerah lereng pegunungan, petani itu melakukan kegiatan pertanian dengan sistem terasiring. Ini menandakan bahwasanya manusia juga tidak bisa tidak bisa beraktivitas jika memang kondisi lingkungannya ataupun kondisi alam di sekitarnya tidak mendukung. Sehingga diperlukan kecermatan dan kecerdasan manusia untuk mengolah tanah yang daerah miring, daerah terjal. Bagaimana cara menanam
pertanian. Mm-mm. Oh, ternyata bisa dengan menggunakan sistem terasiring, Terasiring. artinya bertingkat. Iya. Kalau kita pernah ke Bali, maka kita akan melihat sistem terasiring yang begitu indah, Indah, ya, betul. begitu indah Iya, sekali dan di cantik Bali. ditata Sangat dengan rapi. cantik, ya sangat cantik. Betul. Terlebih apakah itu masih padinya usianya muda Muda ataupun atau sudah sudah, tua. iya, betul. Begitu cantiknya. Nah, inilah geografi, ya. Jadi melihat ternyata itu bisa dikaji, ya, itu bisa dikaji. Iya. Dikajinya dari analisis ataupun pendekatan ekologi, Oke. lingkungannya, seperti itu. Iya. Kemudian analisis yang ketiga yaitu analisis kewilayahan Kewilayahan. atau kompleks wilayah. Ya. Apa itu yang objek yang diteliti? Iya. Yang objek yang diteliti di sini adalah satu masalah ataupun suatu kajian fenomena geografi di satu wilayah, tapi kita akan melihat hubungan dengan daerah sekitarnya. Jadi bukan hanya daerah itu saja yang dikaji, tapi lingkungan di sekitarnya. Benar sekali. Oke. Kita akan mengkaji lingkungan di sekitarnya, ya, Iya. seperti itu. Misalnya kalau misalnya kita bisa ambil contoh kalau dari penjelasan ini, ya nanti akan saya jelaskan. Apakah kemudian objek wisata yang ada di Bali hanya menjadi ketertarikan bagi warga Bali saja? Tidak, Ya. ya tentu Ya, saja tidak. betul. Tapi semua orang yang ada di Indonesia pasti ingin sekali pergi ke Bali, Ya. melihat Keindahan, keindahan iya. dari semua wilayah yang ada di Bali. Betul. Ya, dan bahkan tidak hanya orang Indonesia, Indonesia, saja iya. ya, mancanegara juga banyak Iya, sekali semua yang ingin ingin melihat ke Bali, Iya, seperti betul. itu. Nah, analisis kewilayahan ataupun kompleks wilayah, dalam analisis kewilayahan seorang ahli geografi mengkaji antara variabel manusia dengan lingkungannya pada suatu wilayah yang mendasarkan pada kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi. Ya, seperti itu. Iya. Jadi kalau di sini contohnya keterkaitan antara adanya hutan bakau, udang dan nelayan pada suatu daerah. Bagaimana mungkin ya, bagaimana mungkin kemudian kita hanya melihat di sana di daerah pantai, ya, di daerah pantai misalnya di daerah Lampung, kalau kita lihat di daerah Labuhan Maringgai, itu adalah daerah konservasi ataupun daerah yang kemudian memang sengaja ditanami pohon-pohon bakau. Mangrove. Apakah itu hanya sebatas untuk penanaman tumbuhan bakau ataupun mangrove? Tidak. Tapi juga di sana ternyata bisa mempengaruhi bagaimana udang bisa ditemukan di sana. Hidup di sana ya? Iya. Kemudian bagaimana juga ada petani, dalam artian di sini adalah nelayan, ya. Ada nelayan yang kemudian bekerja di sana dan menghasilkan pendapatannya. Oke. Artinya kompleks wilayah ini melihat semuanya berhubungan loh. Iya, satu dengan yang lain. Iya, Betul. tidak hanya kemudian wilayah yang ditanami pohon mangrove ataupun bakau tadi, tapi juga ternyata itu juga bisa menjadi tempat untuk penambakan udang. Iya. Kemudian juga itu bisa mempengaruhi bagaimana pendapatan dan pekerjaan nelayan. Ya, seperti Iya. itu kompleks wilayah. Iya, betul. Kalau kita mau mencoba mengkaji permasalahan yang lainnya, Iya. ya, untuk masalah yang lainnya, kita bisa melihat bagaimana contoh lain. Contoh lainnya adalah banjir di Jakarta deh. Iya, iya. Ya, banjir di Jakarta. Kalau di banjir di Jakarta, sekarang kalau pemberitaan selalu bilangnya adalah banjir di Jakarta karena kiriman dari Bogor. Iya. Ya, wesel ya. Dikirim. Iya. Saya kira apakah ini termasuk dalam messenger ya, dikirim wesel atau bagaimana ya? Iya. Tapi faktanya memang ada hubungannya dan Betul. nanti akan kita kaji lebih dalam lagi. Tapi yang jelas memang kalau kita melihat analisis ataupun pendekatan kompleks wilayah ini, geografi melihatnya secara keseluruhan. Jadi tidak asal dalam mengkaji satu permasalahan. Oh, kenapa daerah itu bisa kebakaran? Tidak dikaji dalam hanya satu masalah saja, tapi bisa jadi ada faktor lainnya. Tinggal bagaimana dilihat apakah benar memang itu masalahnya cukup di wilayah itu saja, maka analisisnya keruangan. Oke. Ya. Oh, begitu ya? Iya, kita melihatnya seperti itu. Oh, memang masalah kebakaran di wilayah X ya, itu memang dipengaruhi oleh gejala alam, maka fokus itu analisisnya adalah keruangan. Iya. Kalau kemudian wilayah X tersebut kebakarannya karena ada illegal logging dan pembakaran liar, maka itu sudah masuk ke analisis kelingkungan. Ada aktivitas manusia yang mempengaruhi alam. Ya. Nah, kalau kemudian kita melihatnya adalah analisis kewilayahan, berarti kita akan melihat ternyata masalah kebakaran itu juga mempengaruhi sampai dengan wilayah sekitarnya. Iya.
Itu Betul. baru kompleks wilayah. Hmm. Oke, itu materi untuk penjelasan terkait dengan pengertian, kemudian objek, analisis. Oke, baik. Kita rehat sejenak, pendengar Radio Gema Edukasi. Kita rehat sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Bila kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan aku hadir dan menata ruang hati yang telah tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena aku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena ku yakin kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Selama apapun itu, ku akan setia menunggu. No, 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 no. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Yeah. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, harus menunggu. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Yeah. Na, 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 na. Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua.
Kembali lagi bersama Rahma dan juga Pak Rion, masih dari studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Dan kita akan melanjutkan kembali tentang materi kita masih geografi, namun materinya adalah konsep dasar esensial geografi dan juga prinsip-prinsip geografi. Oke Pak Rion, silahkan, kita akan menjelaskan kembali materi kita. Silahkan. Oke. Saya akan melanjutkan penjelasan materi terkait dengan geografi, masih dalam materi pengantar geografi. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar esensial dalam geografi. Oke. Dalam memahami ilmu geografi, perlu sekali untuk kita mengetahui 10 pengertian dasar ataupun konsep dasar dalam geografi itu sendiri. Ada 10 ya Pak? Ada 10. Itu harus dihafalkan. Benar sekali. Ujian keluar ya Pak? Keluar Waduh, ya. banyak sekali yang dihafalkan. Kalau dalam kalau nanti kalian di kelas 3 ya, ketika maka materi nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu akan materinya pengantar geografi. Wah, dicatat. Iya, dicatat. Ini adalah ya. kisi-kisi ya Pak ya? Kisi-kisi ya. Selalu muncul dalam soal ujian nasional seperti itu. Oke, kemudian kita perhatikan yang pertama. Konsep dasar esensial geografi yang pertama adalah konsep lokasi atau lokasi. konsep tempat. Itu yang pertama ya Pak ya? Yang pertama, lokasi. Lokasi ini keterkaitan dengan keadaan sekitarnya, dapat menguntungkan dan juga dapat merugikan. Ya. Jadi ada dua pilihan. Ada pilihan, yang bisa jadi menguntungkan, menguntungkan, bisa ataupun juga merugikan. Apa untungnya, seperti apa itu. ruginya Pak? Apa untungnya atau ruginya? Kalau untung, kalau rumah, ya, kalau sebuah rumah itu dekat sekali dengan pusat kota, pusat pemerintahan, atau pusat hiburan, maka rumah tersebut pastilah bisa digunakan tidak hanya untuk tempat tinggal, bisa digunakan untuk usaha makan, membuka rumah makan, atau kemudian juga bisa jadi harga rumah ataupun tanah ketika akan dijual juga sangat mahal. Jauh lebih mahal ya? Jauh lebih mahal, seperti itu menguntungkan. Tapi kalau yang merugikan, walaupun tanah dan rumah itu mewah, betul, tanahnya luas, rumahnya mewah, tapi persis di sebelah kuburan. Oh, bagaimana harganya? Bagaimana turun, harganya? ya? Iya, benar sekali. Nah, itu konsep dasar esensial geografi dalam hal melihat konsep lokasi. Lokasi itu sangat menentukan sekali. Ya. Tapi di sini juga kita akan melihat bagaimana, bagaimana kemudian lokasi ini juga terbagi menjadi dua. Ya, lokasi ini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan lokasi absolut. Iya, ada yang disebut juga dengan lokasi relatif. Ya, kalau lokasi absolut ini, kalau misalnya kita lihat, ini akan berhubungan dengan letak lintang dan bujur. Misalnya Indonesia, ya, berada di iklim tropis. Ya, kalau secara lintang, iklim tropisnya adalah 0 sampai dengan 23,5 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Ya, itu absolut, tidak berubah. Itu absolut. Iya. Kalau relatif, kita akan melihat bagaimana kondisi Indonesia, ya, kondisi Indonesia dengan wilayah di sekitarnya. Artinya ternyata Indonesia diapit 2 benua, Asia dan Australia, diapit oleh 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu sifatnya relatif, artinya kita ingin melihat yang mana. Tapi kalau iklim di Indonesia sudah absolut, karena letak Indonesia yang berada di letak lintang tadi. Ya, seperti itu. Itu terkait dengan konsep lokasi. Konsep yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak di sini adalah sebagai faktor pembatas karena memisahkan 2 tempat. Artinya pentingnya bersifat relatif dan berubah sejalan dengan kemajuan kehidupan dan teknologi. Jadi kalau misalnya zaman dahulu kala, ya, kalau ada orang yang ingin pergi berhaji, ya, itu belum kita temukan menggunakan pesawat, masih menggunakan kapal laut, kapal laut, benar sekali. Dan waktu tempuhnya sebulan. Ya, sampai dengan ada yang 2 bulan, 3 bulan, ya, seperti itu. Nah, bayangkan dengan teknologi dan kemajuan teknologi saat ini, sekarang, untuk ke Mekah, ya, untuk kemudian pelaksanaan haji,
itu hanya bisa menggunakan pesawat Dan waktu tempuhnya dengan waktu pun tempuhnya cepat, pun ya? cepat. 9 jam, 10 jam sudah benar sampai. sekali Ya. ya. Nah, di sini konsep jarak juga akan melihat bagaimana jarak tersebut terbagi menjadi dua. Jarak absolut dan sama ya? jarak relatif, benar sekali. Oke, Hampir sama hampir dengan sama ya. konsep lokasi. Ya. Iya. Yang dimaksud dengan jarak absolut ya adalah misalnya kalau saya ambil contoh jarak dari Bandar Lampung ke Jakarta. Ya. Baik kita menggunakan mobil, kemudian naik kapal, lanjut lagi menggunakan mobil, maka jarak tempuh antara Bandar Lampung dengan Jakarta misalnya adalah 200 km. Ya, dan kita butuhkan waktunya sekitar 9 sampai dengan 12 jam. Itu kalau tidak macet ya. Iya. Plus itu ya, Pak, Iya, ya? itu ditambah plus ya. Nah, kalau dengan menggunakan pesawat dari Bandar Lampung ke Jakarta itu menjadi relatif jaraknya ya. Artinya jarak tempuhnya kita tidak perlu sampai dengan 12 jam ya. Cukup 2 jam kalau nggak kena delay ya. Insya Allah sudah sampai di Jakarta. Istilahnya merem aja udah nyampe ya, Iya, Pak? benar sekali. Baru mau tidur, udah nyampe. Iya, benar sekali. Nah, ini jarak, sehingga jarak itu ada yang absolut dan ada yang relatif. Seperti itu. Ya, konsep yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Artinya suatu wilayah ya itu tidak terlalu berkaitan dengan jarak, tetapi lebih berkaitan dengan kondisi medan ataupun sarana dan prasarana transportasi. Maksudnya contohnya? Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya kita pergi ke suatu tempat, pergi ke suatu tempat, terus kemudian tempat tersebut jalanannya tanah merah, yang kalau musim penghujan genangan di mana becek, bisa jadi mobil tidak akan ada yang bisa masuk, walaupun itu adalah mobil yang sudah memang untuk medannya yang off-road, ya. Nah, itu keterjangkauan. Seperti itu. Bagaimana satu wilayah tersebut bisa dijangkau dengan baik, maka itu akan dipelajari dalam konsep keterjangkauan. Ya, satu pulau kecil, ya, kemudian dulunya ada jembatan, ya, yang menghubungkan dengan pulau yang lebih besar. Ketika terputus, maka pulau tersebut sudah tidak bisa dijangkau. Itu dipelajari dalam konsep keterjangkauan, ya, seperti itu. Kemudian konsep pola. Nah, pada konsep pola, ya, konsep yang keempat, konsep pola, yaitu berkaitan dengan persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, baik bersifat alami, ya, apakah itu curah hujan, persebaran vegetasi, pola aliran sungai, jenis tanah, ya, atau bersifat sosial, budaya, mata pencaharian, persebaran penduduk ataupun pemukiman. Maksudnya seperti ini. Kalau kita lihat pola pemukiman di sepanjang jalan, maka kita akan melihat polanya akan memanjang. Artinya pemukimannya akan semuanya menghadap ke jalan. Dan akan lurus semuanya akan melihat ke jalan. Betul. Ya? Iya. Kalau kita lihat pola pemukiman di daerah bantaran sungai, artinya di pinggir-pinggir sungai. Kalau kita lihat di pinggir-pinggir sungai, maka kita akan melihat pemukiman yang kalau sungainya membelok, maka pemukiman juga pasti akan ikut belok. Iya, mengikuti alurnya. Bukan berarti pemukiman tersebut jadi rumahnya jadi bentuk L, bukan ya, tapi kemudian maksudnya adalah mengikuti saja pola alirannya ya. Kemudian pola juga di sini akan melihat bagaimana pola persebaran pemukiman di daerah pegunungan. Kalau kita lihat pemukiman di pegunungan cenderung menyebar. Susah air ya daerah pegunungan, pasti akan menyebar. Seperti itu. Berbeda lagi dengan daerah pegunungan kars. Apa tuh? Pegunungan kapur. Iya. Kalau pegunungan kapur, pemukiman itu cenderung mereka mengelompok malah. Kenapa, Pak? Karena di daerah kapur itu sumber mata air bersih itu cenderung sulit didapatkan. Jadi ketika ditemukan titik air bersih, maka mengelompok pemukimannya. Kalau di pegunungan biasa tadi kan dia menyebar karena sulit air. Kalau pegunungan kapur memang kaya akan air, tapi kaya air yang bersihnya itu sedikit. Gitu, itu yang membedakan. Nah, berikutnya konsep yang kelima adalah konsep morfologi.
Iya, konsep morfologi menggambarkan perwujudan permukaan bumi akibat tenaga geologi, yaitu tenaga yang berasal dari dalam bumi, yang menyangkut bentuk lahan yang berkaitan dengan erosi, sedimentasi, dan juga ketebalan tanah. Iya. Ya, jadi kalau kita melihat misalnya ada perbukitan, kalau kita misalnya melihat ada lembah, kalau misalnya kita melihat ada daerah pegunungan, itu semua dipengaruhi dari tenaga yang membentuk alam itu sendiri. Tenaga yang berasal dari dalam bumi itu akan mendorong membentuk gunung api. Tenaga yang kemudian dari luar akan mengikisnya. Ya, terhingga kita lihat misalnya fenomena yang paling terkenal terbentuknya Grand Canyon ya di Amerika. Betul. Nah, ini artinya konsep morfologi. Iya. Iya. Konsep yang keenam itu adalah pengelompokan atau yang dikenal dengan aglomerasi. Aglomerasi. Iya. Apa itu, Pak? Konsep aglomerasi ini adalah suatu konsep bahwasanya ada kecenderungan persebaran itu akan bersifat menggerombol. Iya, menggerombol di sini artinya dia akan mengelompok. Iya. Iya. Jadi satu ya Pak ya? Iya, jadi satu. Misalnya kalau kita lihat fenomena, pernahkah kita berjalan kemudian kita melihat suatu pemukiman, pemukiman tersebut tertulis perumahan Polri. Iya. Iya. Hampir bisa dikatakan 90% masyarakat ataupun penduduk yang tinggal di pemukiman ataupun di perumahan tersebut adalah anggota Polri. Iya. Iya, artinya mereka berkelompok berdasarkan status pekerjaan. Iya. Seperti itu, Iya. ya. Itu kalau pengelompokan atau aglomerasi. Konsep yang ketujuh adalah nilai kegunaan. Nilai kegunaan ini adalah sumber daya alam dan gejala alam di permukaan bumi bersifat relatif, tidak sama bagi setiap orang sesuai dengan keberadaan dan cara pandangnya. Oke. Iya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kalau tanah, kalau sebidang tanah di desa, masyarakat desa cenderung akan menggunakannya untuk apa? Untuk pertanian. Ya, perkebunan. Dan paling pun digunakan terakhir untuk rumahnya, Iya, betul. pemukimannya. Iya. Meskipun tetap disisakan sebagiannya untuk berkebun, baik iya. di depan rumah atau di belakang rumah. Iya. Kalau di kota ada sebidang tanah, kira-kira apa yang akan dibangun? Bikin kos, akan menghasilkan ya tiap tahunnya, seperti itu. Toko tiap harinya akan ada pemasukan. Okay. Atau bisa jadi langsung dibangun mall. Ya, cuma sedikit Pak tanahnya Pak. Tanahnya sepetak tapi kemudian mallnya 10 lantai. Ya. Itu bedanya. Nilai kegunaan tanah bagi masyarakat desa dengan nilai kegunaan tanah bagi masyarakat di kota itu berbeda. Seperti itu. Ya, itu dipelajari dalam geografi. Ya. Kemudian yang kedelapan, interaksi interdependensi. Apa itu Pak? Ada interaksi tapi juga mengintervensi. Maksudnya? Maksudnya seperti ini. Orang kota, ya, masyarakat di kota itu mereka kebanyakan adalah industrinya bidangnya jasa. Ya, menghasilkan sesuatu sehingga bisa digunakan. Memproduksi misalnya industri garmen, industri konveksi, memproduksi baju sehingga bisa digunakan. Nah, orang desa cenderung ingin menggunakan pakaian orang yang dipakai sama orang kota. Ya, betul. Sehingga orang kota juga sadar bahwasanya di kota itu lahan untuk tempat yang digunakan untuk menghasilkan makanan misalnya beras itu tidak ada karena semuanya sudah dipakai untuk pemukiman, industri dan yang lainnya. Sehingga otomatis ada interaksi. Orang desa jual ke kota, kemudian orang desa juga beli dari kota. Artinya ada interaksi interdependensi, saling menguntungkan juga. Betul. Ada saling mengintervensi. Kalau orang desanya nggak mau jual berasnya, otomatis orang kota juga bingung juga ya, nggak bisa makan, gimana mau kerja. Tapi kata orang kota, gimana nih orang desa kalau nggak mau baju, kedinginan loh kerjanya, gimana? Betul, ya, nah ini ada interaksi dan interdependensi. Itu ya. Iya, benar sekali. Kemudian ada yang ke-9, perbedaan wilayah, yaitu diferensiasi area. Diferensiasi area. Iya,
untuk konsep ini kita akan melihat bahwasanya memang jelas berbeda untuk daerah pegunungan dengan daerah dataran rendah. Itu berbeda sekali yang dihasilkan. Daerah pegunungan kita akan melihat lebih banyak sayuran, teh, kopi, ya, lada. Kalau di daerah dataran rendah, apa pernah kita melihat kemudian ada tumbuhan lada? Tidak. Ya, lebih banyak pemanfaatannya adalah untuk pertanian persawahan, ya, padi. Itu berbeda sekali antara daerah pegunungan dengan daerah dataran rendah, sehingga memang dalam geografi konsep perbedaan wilayah itu pasti akan terjadi diferensiasi area, sehingga nanti akan terjadi hubungan interaksi tadi. Nah, untuk konsep dasar yang terakhir yaitu keterkaitan ruang, artinya asosiasi ke ruangan. Misalnya, kemiringan lereng dengan ketebalan tanah makin terjal lereng akan disertai dengan fenomena makin tipisnya tanah. Kenapa? Karena kalau daerah lereng, ya, itu walaupun setebal apapun itu pasti akan terkikis. Gitu ya. Dan otomatis butuh tumbuhan untuk kemudian menjaga tanah tersebut ya. Tanah menguatkan. tersebut, ya. Ini konsep dasar, 10 konsep dasar yang tadi harus dihafalkan, dan ya. jangan sampai lupa ya, karena di ujian akhir nasional biasanya pasti keluar ya. Oke, yang terakhir adalah prinsip-prinsip geografi, ya. Secara teoritis, prinsip-prinsip geografi terdiri dari prinsip penyebaran atau distribusi, kemudian prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, kemudian prinsip korologi, ya, seperti itu. Oke, kemudian saya akan menjelaskan yaitu prinsip penyebaran atau prinsip distribusi. Ya. Dalam prinsip distribusi, prinsip penyebaran yaitu sebuah masalah ataupun suatu fenomena geografi itu dijelaskan tersebar. Ya, misalnya di sini tidak ada yang namanya sungai itu hanya bisa ditemukan di Sumatera. Tapi juga kita temukan di Kalimantan, di kita ketemu daerah di lain daerah ya. Jawa, artinya tidak terfokus. Begitupun pegunungan, kita tidak hanya melihat pegunungan api itu ada di Sumatera, tapi juga kita menemukannya di Jawa. Tapi tidak ditemukan di daerah Kalimantan. Nah, ini yang disebut dengan prinsip penyebaran tadi. Prinsip berikutnya adalah prinsip interrelasi, yaitu prinsip yang menghubungkan antara fenomena geografis tadi yang juga berdampak terhadap manusianya. Ya, berdampak terhadap manusianya. Jadi kalau misalnya di masyarakat yang di daerah pegunungan gunung api, otomatis biasanya ya biasanya itu akan ada objek wisata yang mempengaruhi pendapatan masyarakat dan juga banyakkan mereka berkebun. Ya, berbeda untuk di daerah yang daerah sungai, ya, maka pekerjaannya juga akan berbeda. Terlebih kalau misalnya ada masyarakat yang di daerah pantai, maka pasti pekerjaannya adalah kebanyakan nelayan. Seperti itu. Prinsip yang berikutnya adalah prinsip deskripsi, artinya adalah prinsip yang memaparkan kondisi tadi. Oh, ternyata geografi ini fenomenanya tidak tersebar merata. Otomatis ini harus dijabarkan, harus dideskripsikan. Nah, inilah prinsip deskripsi, sehingga kita akan melihat gambaran bahwasanya oh benar di daerah sepanjang pantai penduduk yang bekerja sebagai nelayan itu secara grafik ya 90%, 10%-nya adalah sebagai usaha wisata, ya, artinya dia membuka beberapa titik-titik untuk wisatawan datang. Prinsip yang terakhir adalah prinsip korologi. Prinsip ini adalah prinsip yang melihat secara komprehensif, artinya menggabungkan dari ketiga prinsip yang di atas. Jadi dia akan melihat bahwasanya oh bisa jadi satu masalah ataupun fenomena tersebut dikajinya bisa dengan menggunakan penyebaran, interrelasi, deskripsi yang kemudian dikaji secara detail dan komprehensif. Menyeluruh ya. Nah, inilah materi yang bisa kita jelaskan di sesi ini, yaitu terkait dengan konsep dasar geografi yang tadi ada 10 konsep dasar geografi dan 5 dan juga prinsip-prinsip geografi, yaitu ada 4 seperti itu. Semakin menarik pembahasan kita tentunya tentang geografi, dan nanti setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Setelah yang satu ini kita dengarkan bersama-sama. Seperti ada di persimpangan, waktu
untuk ku coba untuk menjalani. Ada rasa hilang, ada rasa sesat. Mengapa kau baru berarti sekarang? Aku cinta dia yang kini untukku, tak pernah ingin menyakitinya. Namun salahkah hatiku mulai mencari, inikah yang terbaik untuk semua? Kau dan dia, maafkan aku ya tak memilih. Maafkanlah aku yang tak bisa membedakan perasaan dan penasaranku. Kau dan dia, semua memang kesalahanku. Semoga waktu yang kan bicara, aku cinta atau memang tidak. Aku cinta dia yang kini untukku, tak pernah ingin menyakitinya. Namun salahkah hatiku mulai mencari, inikah yang terbaik untuk semua? Atau memang tidak. Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, masih dari Jalan Dr. Andes Warsito nomor 72 Teluk Betung, Bandar Lampung. Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kembali lagi bersama saya Rahma dan juga Pak Rion, yang tadi kita sudah membahas tentang pengantar geografi. Namun waktu hampir menunjukkan 1 jam ya kita kebersamaan kita. Jadi kepada Pak Rion mohon untuk memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Silakan Pak. Kesimpulan dari materi pengantar geografi pada sore hari ini, yang pertama, ilmu geografi adalah ilmu yang cukup
luas dan kompleks, sehingga butuh pengkajian dan penjabaran lebih dalam. Iya. Sehingga kalau kita mempelajari ilmu geografi, otomatis kita tidak bisa mengandalkan hanya sebatas ilmu geografinya saja. Kita membutuhkan bantuan-bantuan ataupun ilmu penunjangan geografi yang lainnya. Iya. Apakah itu kemudian ilmu geologi, kemudian apakah itu ilmu astronomi, oceanografi tentang laut, kemudian demografi tentang kependudukan, apakah kemudian kita akan mempelajari terkait dengan antropologi juga, ya, terkait dengan bagaimana persebaran masyarakat ataupun bangsa di muka bumi ini. Iya. Maka dari itu penting sekali sebelum kalian belajar geografi di tingkat yang lebih lanjut, maka kuasai terlebih dahulu materi pengantar geografi, karena ini adalah materi dasar yang harus dipahami, sehingga nantinya saat kalian berada di jenjang berikutnya, materi apapun itu terkait dengan geografi, kalian bisa memahaminya dengan baik. Seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesimpulan materi pengantar geografi ini sendiri. Baik, terima kasih Pak Rion atas kehadirannya di studio pada acara bimbingan belajar untuk hari ini. Kita membahas tadi tentang geografi, terutama tentang pengantar geografi ya. Dan nanti kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Demikian pendengar Radio Gema Edukasi dimanapun kalian berada, bimbingan belajar kita untuk sore hari ini bersama Pak Rion Frianda SPD. Dan kami akan pamit undur dari ruang dengar kalian. Tapi besok kalian dapat mendengarkan kembali acara ini di waktu yang sama, namun dengan materi yang berbeda. Saya Rahma dan kru Radio Gema Edukasi yang bertugas dari Studio Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.